Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Lengkapilah tabel berikut ini. Nah, ini mestinya ada 8 soal ya, Dek ya. Ini saya pisah-pisah menjadi 4 soal supaya kita bisa lebih terfokus ya. Oke, soal nomor 1. Diketahui P adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Ya, berarti jika P ini kita nyatakan dengan menyebutkan anggotanya, bisa kita tulis seperti ini. P adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, ya kan? Kita sebut secara berurutan. 5, 6, 7, 8. Nah, terakhir ada di angka 9. Karena yang diminta di sini yang kurang dari 10, ya. Lalu jika himpunan P ini kita nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, maka bisa kita tulis seperti ini. Ya, jadi P itu adalah himpunan yang anggotanya adalah X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 10, ya. Lalu X ini merupakan elemen bilangan asli. Jadi A di sini adalah notasi atau simbol dari bilangan asli. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 2. K adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7, lalu 11, 13. Nah, ini kalau kita cek ya, kita amati, ini adalah bilangan prima seluruhnya. Ya kan? Sehingga jika K ini kita nyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya, bisa kita tulis seperti ini, ya kan? Jadi K, ini maksudnya K ya, Dek ya. Jadi K itu merupakan bilangan prima yang kurang dari 17. Ini kita beri batas istilahnya, ya. Karena 17 tidak masuk ke sini. Oke. Lalu jika K ini kita nyatakan dalam notasi pembentuk himpunan. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini, ya. Jadi K sama dengan himpunan yang anggotanya adalah X sedemikian rupa sehingga ya X kurang dari 17. Lalu X merupakan elemen bilangan prima. Jadi P di sini adalah notasi ya atau simbol dari bilangan prima. Ya, lanjut ke soal nomor 3. Diketahui L adalah himpunan yang anggotanya adalah X sedemikian rupa sehingga X lebih besar dari min 5 dan kurang dari atau sama dengan 4. Ya, kemudian X merupakan elemen atau anggota bilangan bulat. Nah, ini kalau kita nyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya, ya. Jadinya seperti ini. Jadi L itu adalah himpunan bilangan bulat. Jadi bilangan bulatnya kita sebut di awal, ya Dek ya. Himpunan bilangan bulat yang lebih dari min 5 dan kurang dari atau sama dengan 4, ya. Lalu jika kita nyatakan dengan menyebutkan anggotanya, ya berarti kita tinggal mencari angka di antara min 5 sampai dengan 4, ya. Min 5-nya tidak ikut, sementara di sini 4-nya ikut. Harus bilangan bulat, ya. Jadi min 4, min 3, min 2, min 1, 0 ini juga termasuk bilangan bulat, gitu ya. Kemudian 1, 2, 3, 4. Di sebelah kiri 0 ini adalah bilangan bulat negatif. Ya kan, di sebelah kanan 0 ini adalah bilangan bulat positif. Kalau 0 ini bukan bilangan bulat positif dan bukan bilangan bulat negatif. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Diketahui M adalah himpunan bilangan asli yang ganjil yang kurang dari 16. Nah, ini kriterianya ada 3 ya. Jadi bilangan asli berarti dimulai dari angka 1. Kemudian harus ganjil, berarti tidak boleh habis dibagi 2. Ya, kalau yang habis dibagi 2 itu adalah bilangan genap. Kemudian kriteria yang ketiga adalah kurang dari 16. Nah, maka nanti kalau kita tulis dengan menyatakan atau dengan menyebutkan anggotanya ya, maka ini jawabannya. Jadi M itu adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, terakhir ini 15. Karena yang diminta ini kurang dari 16. Jelas ya? Lalu jika himpunan M ini kita nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, bisa kita tulis seperti ini. Jadi M ya, itu adalah himpunan yang anggotanya adalah X. Sedemikian rupa sehingga X harus kurang dari 16. Ini kriteria yang pertama, ya kan? Yang kurang dari 16. Kemudian X itu merupakan elemen bilangan asli, ya kan? Kriteria yang kedua. Lalu X itu merupakan elemen bilangan ganjil. Tidak boleh habis dibagi 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 5.
Diketahui N itu adalah himpunan dengan anggota X sedemikian rupa sehingga X lebih besar daripada 3 dan kurang dari atau sama dengan 12, lalu X merupakan elemen bilangan asli. Ya. Nah, kalau kita nyatakan dalam sifat keanggotaannya, jadinya seperti ini. Ya. Jadi N itu adalah himpunan bilangan asli, ini kita sebut dulu ya Dek ya. Himpunan bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang dari atau sama dengan 12. Maka kalau kita nyatakan dalam anggotanya ya, nah nanti jadinya seperti ini. Kita tinggal mencari angka di antara 3 dan 12 ya, 3-nya tidak ikut, sementara di sini 12-nya ikut karena ada tanda sama dengan. Nah, ini jawabannya ya. Jadi N itu adalah himpunan yang anggotanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 terakhir di 12. Jelas ya? Kita geser ke soal nomor 6. Diketahui O adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, terus berapa ini? 12, 24. Coba ini kita amati ya. Jadi ternyata 1 itu kan faktor dari 24. Ya kan? 2 ini adalah faktor dari 24. Faktor itu adalah bilangan yang habis membagi bilangan yang lain. Jadi kalau dikatakan 1 faktor dari 24 ya kan, 2 faktor dari 24. Nah 2 dan 1 ini habis membagi 24 ya kan. Jadi kalau 24 dibagi 1 kan sama dengan 24. 24 dibagi 2 ya sama dengan 12. 24 dibagi 3 ini sama dengan 8, tidak ada sisa. Nah berarti 3 ini juga faktor dari 24 ya. 4 ini faktor dari 24, 6 ini juga faktor dari 24 ya. Nah sebenarnya di antara 6 dan 12 ya itu ada angka 8. Nah 8 ini kalau kita cek juga merupakan faktor dari 24 ya Dek ya. 24 dibagi 8 itu 3. Tetapi 8 ini tidak masuk di keanggotaan dari himpunan O ya, maka nanti kita beri batas istilahnya. Jadi himpunan O ini kalau kita nyatakan dalam sifat keanggotaannya ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi himpunan O itu adalah himpunan bilangan asli ya, dimulai dari angka 1 ya, Dek ya. Yang merupakan faktor dari 24. Ini kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua selain 8 karena 8-nya tidak masuk di sini. Oke, jelas ya. Nah, pernyataan ini kalau kita nyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, bisa kita tulis seperti ini. Ya, jadi O itu adalah himpunan yang anggotanya adalah X. Sedemikian rupa sehingga X itu adalah faktor ya dari 24. Lalu batasnya kita tulis ya, selain 8. Secara matematis ini kita tulis X tidak boleh sama dengan 8. Ya, tanda sama dengan dicoret. Lalu X ini merupakan elemen bilangan asli. Ya, jelas ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Diketahui P itu adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 4, 9, 16 ya kan. Lalu ini 36. Coba 1 itu kan sama dengan 1 kuadrat ya kan. Ini 1 kuadrat. Terus 4 ini kan 2 kuadrat ya kan. Lalu 9 ini 3 kuadrat, berarti sudah ada polanya di sini. Ya kan, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Nah, ini pasti 4 kuadrat. Nah, mestinya setelah 4 itu kan 5. Ya kan, 5 kuadrat itu 25. Nah, karena 5 kuadrat tidak masuk di sini, berarti nanti kita beri batas lagi. Ya, mirip seperti soal nomor 6. Untuk 36, ini kan sama dengan 6 kuadrat. Nah, ini saya hapus dulu ya, supaya tidak bingung. Nah, seperti ini ya. Maka himpunan P ini jika kita nyatakan dalam sifat keanggotaannya, nanti bisa kita tulis seperti ini. Jadi himpunan P atau P itu adalah himpunan bilangan asli ya kan, dimulai dari angka 1, bilangan asli kuadrat ya selain 25. Kemudian kurang dari 37. Ya kan? Oke, maka nanti kalau kita nyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, bisa kita tulis seperti ini. Jadi P itu adalah himpunan yang anggotanya adalah X sedemikian rupa sehingga X sama dengan Y kuadrat. Ya kan? 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Nah, ini berarti Y elemen bilangan asli. Kemudian Y kurang dari 7. Ini batasnya. Ya kan? Karena maksimal di sini 36.
Kalau 7 kuadrat itu kan 49. 49 tidak masuk ke sini. Ya, berarti ini batasnya. Batas yang kedua adalah Y-nya tidak boleh sama dengan 5. Kalau 5 kuadrat kan 25. Nah, 25 juga tidak masuk di keanggotaan dari himpunan B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir nomor 8. Ya, diketahui Q adalah himpunan yang anggotanya adalah X, sedemikian rupa hingga X sama dengan Y kuadrat. Nah, ini berarti mirip ya dengan soal nomor 7. Kemudian Y elemen bilangan asli, lalu Y tidak sama dengan 3. Nah, maka nanti jika kita nyatakan dalam sifat keanggotaannya, bisa kita tulis seperti ini. Jadi Q itu merupakan himpunan bilangan asli, ya, bilangan asli kuadrat selain 9. Ya, karena di sini Y-nya tidak boleh sama dengan 3. Oke, lalu kalau kita nyatakan dalam keanggotaannya, ya berarti Q itu adalah himpunan yang anggotanya 1, ya kan? 1 kuadrat, 4, 2 kuadrat, 16. Ini kan, oh ini kurang ya, ini mestinya 9. Enggak, karena 3-nya kan tidak masuk ya. Nah, ini sudah betul ya. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3-nya tidak masuk. Berarti dilompati, langsung ini 4 kuadrat. Saya tulis ini ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, ya kan? 6 kuadrat, 7 kuadrat, dan seterusnya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.